Assalamualaikum, selamat pagi semuanya anak-anak kelas 4 MI Ma'arif Blungkeng. Bertemu lagi dengan Pak Arif yang walaupun belum mandi tetap ganteng. Wah, ini biar lebih maksimal gantengnya itu pakai peci, terus pakai ini. Nging. Nah, jadi walaupun belum mandi tetap ya enaknya online lah. Tetap kelihatan ganteng dan nggak bau. Oh ya, kita langsung aja ke pembelajaran Quran hadisnya. Oh ya, kemarin ada yang tanya, waduh, Pak, boleh nggak buku siswanya, buku Quran hadis, akidah dan lain-lain itu dicetak? Oh, boleh banget. Kenapa boleh banget? Karena buku ini Pak Arif share itu, Pak Arif bagikan kepada kalian karena buku cetaknya mungkin satu nggak cukup, dua kalau nyetak sendiri eh, kalau beli agak mahal. Dan sebenarnya buku-buku yang Pak Arif share, Pak Arif bagikan di atas itu udah open source, jadi boleh dicetak oleh siapa saja, jadi bukan tindakan ilegal ya, jadi nggak usah nembung pun itu sudah boleh. Oh ya, sama satu lagi, kemarin juga ada yang tanya, wah Pak, bukunya yang mana ya, dicari di atas kok angel ketemu nih. Sebenarnya itu bukunya itu nggak hilang, bukunya tetap ada, cuman itu kan ketimpa kalian ngirim foto, ngirim uh, chattingan, pesan. Nah, jadi bukunya itu nggak kelihatan. Sebenarnya bisa ya dicari di atas ketemu juga ini. Tapi kalau besok kalau chattingannya udah tambah banyak, pesannya udah tambah banyak, kan kalian jadi tambah bingung ya nyarinya. Nah, biar lebih enak itu kalian pertama cara cepat nyarinya itu klik ini, jadi judul grupnya diklik. Nah, terus setelah balik ke sini kalian klik lagi ini media, tautan, dan dokumen. Kalau udah diklik nanti keluar ini 3, media, dokumen, dan tautan. Media, dokumen, dan tautan. Kalian klik doc. Nah, ini doc ya, tengah itu ada doc. Doc itu maksudnya dokumen, bukan dokter. Nah, tinggal kalian cari mana yang yang sedang kalian cari. Kalau hari ini kan pelajaran Al-Quran hadis ya, tinggal klik Al-Quran hadis pakai penambil PDF, ting, keluar bukunya. Untuk pembelajaran hari ini sebenarnya masih agak mudah ya. Pertemuan pertama itu yaitu membahas tentang surat An-Nasr. Ini lebih ke hafalannya ya, tapi insya Allah semuanya udah hafal ya surat An-Nasr. Surat An-Nasr yang mana tuh Pak Arif? Aduh, surat An-Nasr itu idaja kayak namanya surat An-Nasr, idaja An-Nasrullahi wal Fath dan seterusnya, itu surat An-Nasr. Terus berarti oh ya udah hafal Pak aku. Kalau udah hafal ya malah nih alhamdulillah. Kalau udah hafal sekarang tinggal ke artinya aja. Untuk arti berarti kita langsung tugas, pertemuan pertama langsung tugas saja, karena ini nanti lebih banyak ke menghafalnya. Tugasnya satu, tulis surat An-Nasr, ini ada di bukunya halaman 2. Tulis pakai huruf hijaiyahnya, tulis Arabnya. Terus untuk artinya Arab buatkan ini. Nah, artinya ini. Nah, nanti kalian bisa di videonya dihentikan, dindeke dulu atau di screenshot. Nah, nanti kalian salin di buku tugasnya. Jadi tugas pertama itu menulis surat An-Nasr sama artinya. Artinya sebenarnya di sini ada ya, tapi
ayatnya itu salah ya. Jadi Pak Arif tuliskan sendiri ya di yang tadi itu yang ini. Nah, di screenshot aja. Kalau nyaretnya boleh nanti, tapi untuk materinya tak jelaskan ya. Untuk tugasnya nyatet tadi, untuk materinya tak jelaskan. Jadi An-Nasr itu menerangkan tentang asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzul itu sebab turunnya surat tadi, surat An-Nasr itu pas ketika peristiwa Fathu Mekah. Mana tulisan Fathu Mekah? Ini Fathu Mekah. Pada peristiwa Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah oleh umat Islam waktu itu. Jadi waktu itu gampangannya umat Islam itu berhasil menaklukkan kota Mekah yang saat itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi kan Nabi, walaupun Nabi itu lahirnya di Mekah, tapi kan Nabi akhirnya hijrah ke Madinah. Jadi di Mekah itu dakwahnya kurang diterima, terus dapat perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah. Nah, setelah di Madinah ternyata Islam berkembang cepat dan Nabi akhirnya kembali ke Mekah, menaklukkan kota Mekah. Dan hebatnya lagi itu walaupun dengan persenjataan yang lengkap ya, tapi itu tanpa ada korban yang meninggal, baik dari pihak kafir maupun dari pihak umat Islam. Itu peristiwa Fathu Mekah. Wah, berisik banget juga tempatnya Pak Arif ya. Pinggir jalan. Nah, surat An-Nasr sendiri terdiri dari 3 ayat. Cuma ada 3 ayat ya. Dan merupakan surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Surat ke-110. Jadi di Quran itu ada 114 surat ya. Surat An-Nasr ini surat ke-110, berarti juara kelima dari belakang ya. Nomor 5 dari belakang. Jadi setelah An-Nas, Al-Falaq, kalau dari belakang ya, setelah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabat, terus An-Nasr. Surat yang ke-110. Nah, kata An-Nasr ini diambil dari ayat pertama surat An-Nasr. Jadi ayat pertamanya kan ada idza jaa nasrullah. Nah, dari ini ayat pertama surat An-Nasr. Ya, kenapa kok dinamai surat An-Nasr? Karena di ayat pertama ada kata Nasrun itu pitulung, pertolongan. Nasrun. Mana tadi? Ini. Kata An-Nasr artinya pertolongan. Terus apalagi ya di sini diturunkan setelah surat At-Taubah. Surat An-Nasr diturunkan setelah surat At-Taubah. Satu lagi, biasanya kan kalau surat-surat pendek itu suratnya makiyah ya, atau turun di kota Mekah. Nah, sebenarnya berisik. Surat ini kalau walaupun turunnya di kota Mekah ya, tapi surat ini tergolong surat Madaniyah. Kenapa? Karena
turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi kan Nabi lahir di Mekah, diangkat Nabi di Mekah, kemudian setelah 13 tahun dakwah di Mekah terus dapat perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah. Nah, setelah hijrah di Madinah itu Nabi kembali ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah tadi. Jadi walaupun batasannya surat Madinah sama Makkiyah, kalau Madinah surat Makkiyah itu turun sebelum Nabi hijrah, walaupun ada yang turun di Taif juga, tapi tetap masuk surat Makkiyah. Sedangkan surat Madaniyah itu setelah Nabi hijrah ke Madinah, walaupun surat ada pula yang turun di kota Mekah kayak surat An-Nasr ini. Jadi surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah. Untuk rangkumannya kalian bisa lihat di halaman 10 ya. Itu kalian tulis aja nggak apa-apa. Kalau bingung, waduh Pak, lain jelas ke kesuwen, lain jelas ke kecepatan, nanti bisa videonya diputar lagi, atau kalau pengen langsung nyatet di halaman 10 itu ringkasannya. Nah, kalau isinya dari isinya ada di atas ya. Isinya ini ada di halaman 6, artinya terjemahannya ya. Ini sebenarnya salah tulis kayaknya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ini artinya dari bismillahnya ya. Kalau ayat satunya ini, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath. Terus ayat keduanya, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Itu ayat keduanya. Dan ayat ketiganya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampun kepadanya. Sungguh Dia Allah Maha penerima tobat. Nah, cukup sekian tugasnya, jangan lupa dikerjakan. Terus ya udah, sekian dari Pak Arif. Nanti ada akidah juga masih Pak Arif lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.